Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi, SIKOM MM, pengampu manajemen strategi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi bersaing pada unit bisnis. Selanjutnya, apa itu persaingan? Persaingan adalah ketika organisasi berperang atau berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Ada dua persaingan, yaitu persaingan tradisional dan persaingan hiperkompetisi. Tradisional itu dapat didefinisikan atau diartikan yaitu tradisional dalam lingkungan yang stabil. Kemudian hiperkompetensi yaitu lingkungan yang berubah sangat cepat. Artinya kondisi lingkungan bisa mempengaruhi dari persaingan tersebut. Kemudian 5 kekuatan persaingan Porter atau Five Force Model. Yang pertama adalah pendatang baru, kemudian penyedia input, kemudian pembeli, kemudian barang substitusi. Lanjut, strategi bersaing. Strategi bersaing adaptif Miles dan Snow 1978. Strategi ini atau disebut juga dengan prospektor, utamakan keberhasilan dalam berinovasi. Artinya selalu mengedepankan di mana mengembangkan kreativitas dan inovasi produksi barang atau jasanya. Kemudian strategi bertahan atau defender, mementingkan stabilitas pasar yang menjadi targetnya. Kemudian strategi menganalisa atau analyzer, menganalisis ide bisnis baru sebelum organisasi memasuki bisnis tersebut. Jadi sebelum memasuki pasar baru dapat dianalisa terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, strategi reaktor, organisasi yang bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Kemudian berikutnya adalah kerangka definisi bisnis April 1980. Bisnis dibedakan ke dalam 3 definisi, yaitu kelompok pelanggan, siapa yang dilayani oleh organisasi. Kemudian kebutuhan pelanggan, apa yang dibutuhkan konsumen yang bisa dipenuhi oleh organisasi. Kemudian teknologi atau kompetensi inti, bagaimana organisasi akan memenuhi kebutuhan tersebut. Berikutnya, strategi bersaing generik Porter. Strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership digunakan apabila organisasi ingin menjadi pemimpin pasar berbasis biaya rendah dengan basis pelanggan yang luas. Kemudian strategi diferensiasi gunakan apabila perusahaan ingin bersaing dengan pesaingnya dalam hal keunikan produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi di sini adalah perbedaan yang ditawarkan. Kemudian strategi fokus berbasis biaya atau diferensiasi. Jadi percampuran antara diferensiasi dan biaya digunakan apabila perusahaan ini melayani kebutuhan spesifik ceruk pasar atau market race. Kemudian prinsip dasar teknik ini adalah dengan membagi sebuah daerah dengan 2 garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal, menjadi 4 daerah kuadran. Keempat daerah tersebut diberi nama yaitu tanda Q atau question mark, bintang star, sapi merah, sapi perah,
cash cow dan anjing atau dog. Garis horizontal menggambarkan posisi relatif dari pangsa pasar yang dikuasai perusahaan, sedangkan garis vertikal melukiskan tingkat pertumbuhan pangsa pasar. Di sini akan diterangkan mengenai gambarnya. Jadi di situ ada relative market share, high dan low. Kemudian garis vertikal ada market growth rate, ada low, high. Jadi di sini adalah penjelasannya. Metric SWOT. Teknik metric SWOT adalah dengan menggabungkan SWOT menjadi suatu metrik dan kemudian diidentifikasikan semua aspek dalam SWOT. Strategi bersaing, strategi adaptif, Miles dan Snow 1998, strategi prospektor, strategi bertahan, strategi menganalisa, strategi reaktor, kerangka definisi Business Able 1980, kelompok pelanggan, kebutuhan pelanggan, teknologi atau kompetensi inti. Strategi generic quarter, strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership, strategi diferensiasi, strategi fokus ke basis biaya atau diferensiasi. 3. Perspektif baru dalam strategi bersaing. 1. Strategi bersaing biaya rendah terintegrasi, strategi bersaing generic niche work, strategi 7S baru atau New 7S versi Thierry. Analisa dari kehidupan produk. Kehidupan suatu produk dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap perkenalan, introduction, kemudian lanjut ke arah tahap pertumbuhan atau growth, kemudian naik ke atas kembali tahap dewasa atau mature, kemudian tahap berikutnya yaitu tahap menurun atau decline. Ini adalah analisa dari kehidupan produk. Kemudian selesai materi yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk mahasiswa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.